kembali meminta tolong. Namun, Michael lebih memilih berlalu pergi karena ada hal lain yang perlu dipertimbangkan. Di sisi lain, Lincoln meminta tolong kepada Pop untuk membebaskan dia agar bisa menyelamatkan putranya. Namun karena Lincoln adalah terdakwa hukuman mati, dia tidak dapat mengabulkan permintaan tersebut. Kembali ke tim yang sedang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Sucre yang diam saja diperintah oleh Bellic untuk memperbaiki foto dirinya yang rusak. Ketika Bellic keluar, mereka pun melanjutkan misinya. Setelah mereka menggali, serpihan galiannya mereka buang di lapangan. Tak lama kemudian, datanglah tahanan baru. T-Bag yang melihat ada tahanan remaja yang masuk, dia pun tergoda. Let's put on jail face, BG. Setelah itu, Miles sang apoteker yang selalu penasaran dengan tingkah Michael, dia menemukan kerikil yang berserakan di tanah. Lalu tak diduga, ketika semua narapidana akan kembali ke selnya, Seth melakukan hal ini. Di gereja, Michael bercerita pada Lincoln dia merasa bersalah karena membiarkan Seth yang meminta tolong padanya sebelum melakukan bunuh diri. Easier to look the other way. Namun, Lincoln menyarankan untuk tetap fokus pada pelariannya. Do whatever you gotta do to get us out of here, please. Karena di luar sana anaknya semakin terancam. Di tempat persembunyiannya, Veronica menemukan pistol di lemari makanan. Nick berkata pistol itu milik ayahnya. Karena hal tersebut, Veronica kembali meragukan keberadaan Nick. Nick berkata mereka sama-sama diincar karena kasus Lincoln. I'm in the crosshairs the same way you are. All for your ex-boyfriend. Tidak seperti ayahnya adalah penjahat bajingan yang kebetulan dipenjara atas kejahatan yang tidak dia lakukan. Namun, Veronica hanya diam saja. Miles dari kejauhan terus memperhatikan Michael yang kembali membuang kerikil di lapang. Tak lama, si anak baru datang mengganggunya. Dia ingin mempunyai teman, namun Miles menghiraukannya. Kemudian, dia pun diusir oleh kelompoknya karena perbedaan warna kulit. Lalu, John dipanggil oleh Bellic karena dia belum memberi jatah bulanan kepada Bellic. Jika dalam waktu dekat tidak ditransfer, maka Bellic akan mencabut semua keistimewaan yang dimiliki John seperti mengelola IP. Setelah itu, dia pun langsung menelepon Billy Falzon yang biasanya mentransfer jatah bulanan Bellic. Namun, asistennya langsung menutup telepon itu. Setelah perdebatan yang terjadi sebelumnya, Veronica akhirnya meminta maaf kepada Nick. Dan dia menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu tempat ini. Bahkan telepon pun tidak dipasang. Veronica mengatakan dia akan kembali karena proses eksekusi Lincoln akan dilakukan kurang dari 2 minggu lagi. Nick juga menceritakan bahwa dia pernah melawan hampir semua jaksa di Cook County. Lalu, ketika menyelesaikan kasus pembunuhan, saksi yang dia cari untuk mengetahui musuhnya adalah istrinya. Jadi di sini Nick berpikir akan menemui istri Terence Steadman yang bernama Leslie Steadman. Lincoln yang khawatir dengan anaknya, dia pun meluapkan emosinya. Tak lama, petugas pun datang. Mereka langsung bergerak cepat untuk menutupi lubangnya. Petugas yang datang itu tanpa alasan menyuruh mereka semua untuk keluar. Go! Ternyata, sipir itu akan melakukan adegan celepot. Mereka pun mau tidak mau menunggu sipir itu sampai keluar. Setelah sipir itu keluar, mereka baru menyadari bahwa mereka berdua sudah melakukan adegan celepot. Beruntung, meja yang digunakan sebagai media celepotnya hampir sedikit lagi masuk ke lubang. Karena hal tersebut, Michael langsung berpikir untuk mencari sesuatu yang akan digunakan sebagai penutupnya.
Orang kepercayaan John datang. Dia mengatakan semua aset perusahaannya dilikuidasi oleh Billy Falzon. Namun itu karena kesalahan John juga yang telah memberi Falzon surat kuasa. Dan sisa uang John yang tersisa hanya di rekening istrinya sebesar $30.000. John di sini memperingatkan, siapapun jangan menyentuh uang itu. Tak lama setelah itu, anak buah John didatangi oleh Falzon. Itu artinya kalian tahu apa? Ya berarti si botak itu melakukan pengkhianatan kepada si John. Sarah menelepon pihak asuransi untuk memperjelas perihal pembayaran polis yang dilakukan Michael. Namun ternyata itu pembayaran untuk psikiaternya, bukan kesehatan. Sarah langsung terkejut mendengar hal itu. Di lapangan penjara, John langsung menemui anak buahnya yang bertemu Falzon. Anak buahnya itu berkata, telah ada restrukturisasi dan dia sekarang yang berkuasa. Terbukti ketika John mengusiknya, anak buah John jadi memihak si Bebe atau botak berjanggot. The sooner you face facts, the better off we. Itu adalah kabar buruk bukan untuk John saja, melainkan seluruh tim pelarian. Mengingat akses untuk masuk ke gedung St. Louis itu harus menjadi anggota IP. Di sel tahanan, anak baru yang tengil ini mengganggu tahanan lain. Alhasil dia ditinju dadana. Di balik kejadian itu, T-Bag seperti mendapat angin segar untuk mendapatkan pacar baru. Lincoln meminta sipir yang bernama Lynch itu untuk memberikannya telepon agar dia bisa mengetahui keadaan anaknya. Di tengah kota, LJ sempat mengirimkan foto Kellerman via email. Tak lama, Lincoln akhirnya bisa menelepon LJ. Selain menenangkan anaknya itu, Lincoln menyuruhnya untuk menelepon Nick Severin. Nick Severin. You call Nick Severin works for Project Justice. Namun tak diduga, Kellerman menemukan LJ dan langsung mengejarnya. You know what that means? Nick dan Veronica menemui istri Terence Steadman. Di sini, istri Steadman menjelaskan bahwa banyak orang yang diuntungkan ketika Steadman tewas. Dan bila mana Lincoln tidak membunuhnya, maka bisa siapa saja khususnya pemegang saham dapat membunuhnya. Menurutnya, ini semua karena uang. Karena nilainya cukup fantastis, yaitu $500 juta. We're talking $500 million, Mr. Sisler. Di lapangan, si anak baru itu merasa kesal karena belum juga diterima oleh tahanan senior manapun. Kesempatan yang bagus bagi T-Bag untuk merayunya. Karena hal tersebut, si anak baru itu marah dan menyebut T-Bag sebagai homering. How's that knee, by the way? What the hell you doing? No. Otomatis, orang seperti T-Bag ini akan semakin berulah ketika seseorang mengusiknya. Sleep with one eye open, girlie. Bring it on, bitch. Oh, I'm gonna. Michael mencoba menghadang T-Bag karena tidak ingin kejadian seperti Seth terulang. Namun lagi-lagi, Michael tidak bisa berbuat banyak. Di luar penjara, Veronica menemui psikiater yang didatangi oleh Michael sebelumnya. Psikiater itu mengatakan bahwa Michael menderita beberapa hal, salah satunya inhibisi leptin. Jadi, orang yang menderita itu melihat hal sehari-hari layaknya orang normal. Bedanya, penderita ini dia akan melihat sesuatu dengan detail, bahkan sampai yang tidak terlihat pun dia pikirkan. Dan jika seseorang dengan IQ rendah menderita inhibisi leptin, maka orang itu akan gila. Namun, jika seseorang dengan IQ tinggi, maka hasilnya selalu jenius dan kreatif. Dan menurut psikiater itu, Michael adalah orang yang jenius. Nah, si bapak tua ini adalah orang yang berkontribusi besar menjadikan Michael seperti saat ini. Karena waktu itu, Michael datang pada psikiater ini tanpa harga diri setelah kehilangan orang tuanya. Tapi karena inhibisi leptin, Michael menjadi sangat peka dengan penderitaan di sekelilingnya.
Jikalau Michael menjadi tim penyelamat, dia adalah tipe orang yang mementingkan keselamatan orang lain daripada dirinya sendiri. Terbukti, di sini Michael tidak kuat melihat penderitaan yang dialami oleh anak baru itu karena ulah T-Bag. Malam pun tiba. Nick dan Veronica sampai di tempat persembunyiannya. Ketika Nick mengecek pesan telepon di kantornya, dia mendapat kabar bahwa LJ dalam masalah. Tak lama, Veronica langsung menelepon LJ. Ternyata pembicaraan mereka sudah disadap oleh Kellerman. Lalu, Veronica berkata pada LJ untuk datang ke tempat persembunyiannya di Lake Mercer. Otomatis, Kellerman mengetahui tempat Veronica bersembunyi dan dia berencana akan membunuh mereka bertiga sekaligus. They're leaving. John yang kesal, dia melakukan hal ini. LJ menaiki bis untuk pergi menuju tempat Veronica. Michael kembali melihat si anak baru yang masih diganggu oleh T-Bag. Tak lama, datang Sarah yang sudah sedikit tahu lebih dalam tentang dirinya. Sort of backed into some information about you. Sarah berkata kalau Michael sebelum masuk penjara sering melakukan hal baik, dari pelayanan masyarakat hingga pekerjaan amal. Yang menjadi pertanyaan baginya, selain alasan kakaknya, apa yang terjadi pada Michael? Karena Michael menutupi tujuan sebenarnya, dia mengatakan pria baik yang Sarah ketahui itu sudah mati ketika masuk penjara ini. Tidak mendapat jawaban, Sarah pun berlalu pergi. Kellerman dan Daniel melihat bis tujuan Lake Mercer sudah tiba. Mereka langsung bergegas mencari LJ. Lalu yang terjadi, ini yang mereka temukan. Ladies and gentlemen, United States Secret Service. Tempat pun berpindah ke New Glarus. Ternyata LJ ada di bis tujuan ini. Veronica dan Nick pun berada di sana. Loh, kenapa bisa? Jadi, setelah mereka mengakhiri pembicaraan di telepon, Veronica langsung mengirimnya pesan bahwa mereka dilacak dan memberitahu lokasi yang sebenarnya. Kembali ke Lincoln yang resah dan gelisah di dalam sel isolasi. Tak lama kemudian, datanglah sipir memberinya surat dari pengacaranya yaitu Veronica. Dalam isi catatan itu, di setiap akhir kalimatnya terdapat pesan dari LJ. Pesan itu berisi bahwa LJ bersama Veronica dalam keadaan baik-baik saja. Berpindah ke Michael yang menekan T-Bag karena dia selalu mengancamnya akan melaporkan rahasia mereka. Namun kali ini Michael malah menantangnya. Karena dia tahu T-Bag sangat berambisi untuk keluar penjara juga. Itu artinya jika dia melaporkan rencana pelarian ini, maka harapan untuk keluar penjara akan sirna. Dan benar saja, ketika sipir datang, T-Bag tidak membocorkannya. Get back to work. Setelah itu, Michael memperingatkannya agar tidak menyentuh anak baru itu.